Terlebih dahulu terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26 dengan tema membaharui citra diri. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan awal bagi kita untuk merenungkan firman ini. Apakah gunanya atau apakah manfaatnya jika seseorang yang melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan diberi pengampunan, baik oleh manusia maupun juga oleh Tuhan? Hari ini kita dikejutkan oleh terjadinya kasus pembunuhan terhadap George Floyd, seorang warga negara Amerika Serikat berkulit hitam. Ia ditindak secara hukum oleh kepolisian, namun oknum polisi melakukan tindakan keras dan akhirnya mengakibatkan terbunuhnya George Floyd. Apa yang dilakukan oleh polisi ini membuat kemarahan besar sehingga menimbulkan demonstrasi yang luar biasa, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di seluruh belahan dunia untuk menuntut keadilan atas terbunuhnya George Floyd. Kalau kita membayangkan jika pengadilan maupun negara dan bahkan warga negara Amerika Serikat memberikan pengampunan ataupun memberikan kasih karunia bagi si pelaku ini, yaitu kepolisian ini, apakah manfaatnya? Dalam kitab Kejadian kita juga melihat bagaimana Allah Bapa boleh memberikan pengampunan kepada Kain. Kalau dalam pasal 4 ayatnya yang ke-15, Tuhan menaruh tanda pada Kain sebagai tanda bahwa Kain tidak boleh disentuh oleh manusia, maka itu menandakan bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga Kain. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Kain sehingga dia mendapatkan pengampunan. Apakah manfaat pengampunan dari Tuhan ini? Paling tidak kita bisa membaca ada 3 hal yang Tuhan anugerahkan bagi Kain. Yang pertama, Tuhan tetap konsisten dengan janjinya bahwa Ia ingin membangun sebuah bahtera rumah tangga di mana akhirnya dengan bahtera rumah tangga itu diperoleh keturunan atau anak cucu. Adam dan Hawa memperanakan Kain dan Habel. Habel terbunuh dan Kain tetap diberikan kasih karunia untuk boleh memiliki istri, anak-anak, dan keturunannya. Dalam Alkitab dicatatkan Kain memperoleh anak bernama Henok dan membangun kota besar dengan nama anaknya itu. Lalu lahirlah Irad, Mehuyael, Metusael, dan Lamekh. Inilah bukti bahwa Tuhan ingin mempertahankan sebuah lembaga perkawinan dengan kasih karunia-Nya. Hal yang kedua, Tuhan juga menginginkan dan memberi kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri dari kesalahan serta mengembangkan karunia-karunia yang diberikan Tuhan untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik bagi kehidupan bersama. Kita melihat dalam bacaan Alkitab kita bahwa Lamekh kemudian memperanakan Yabal dan memperanakan Yubal serta Tubal Kain dari kedua istrinya. Nama anak-anak yang disebut ini adalah generasi demi generasi yang memiliki keterampilan dan bahkan kemampuan khusus, bukan hanya sebagai peternak, pemusik, tukang tembaga, dan juga tukang besi, tapi dengan demikian menghadirkan kemampuan-kemampuan lainnya dalam kehidupan manusia. Ada pengampunan dan ingin supaya dengan pengampunan itu orang memperbarui diri, mengembangkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang ada. Hal yang ketiga dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa ingin melihat bahwa Tuhan inginkan sejauh mana generasi manusia mampu memutus rantai kuasa dosa dan meningkatkan fungsi manusia sebagai penjaga dan pembangun kehidupan bersama. Itu sebabnya kita juga membaca Lamekh menyadari dia juga berbuat salah seperti Kain dan memanggil kedua istrinya dengan mengatakan, kalau Kain membunuh Habel dan dihukum 7 kali lipat, maka Lamekh pun menyadari dia telah membunuh seseorang
dan dia layak dihukum bahkan lebih jauh dan lebih berat daripada Kain, yaitu 70 kali lipat. Perikop ini ditutup dengan kisah bagaimana Adam kemudian dengan Hawa bisa dianugerahkan anak laki-laki yang ketiga yang bernama Set. Dan kemudian Set dengan keturunannya mulai memanggil Tuhan dengan namanya, dengan nama Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan menginginkan ada kasih karunia bagi kejahatan dan kesalahan seseorang. Namun dengan kesalahan dan seseorang itu, di mana ia mengakui kesalahannya, Tuhan ingin agar orang tersebut memanggil namanya, kembali padanya, bertobat kepadanya dengan baik dan benar. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajar kami mengampuni, dan dengan pengampunan itu baik kami juga diampuni. Kami membaharui diri untuk kemudian kembali pada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.